Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast MI Khadijah bersama kelas Multimedia. Oh iya Nin, kita tuh rame-rame mau ngapain sih sebenarnya? Kita rame-rame itu mau bahas tentang gondongan dan cara mencegahnya, Oh, lah tamu spesial kita siapa Nin? yaitu Dr. Farida Rozani, MMRS. Bu Dokter ini juga salah satu komite MI Khadijah loh, Del. Bu Dokter boleh perkenalan ke para penonton? Oke, halo, nama saya Dr. Farida Rozani MMRS. Saya saat ini bekerja di RSIA Muhammadiyah Malang. Senang sekali berjumpa dengan sahabat MI Khadijah. Oh iya Bu, kita boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh? Kalau boleh tahu, gondongan itu penyakit apa ya Bu? Jadi gondongan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, jenisnya adalah paramyxovirus ya, yang menyerang yaitu kelenjar air liur yang berada di bawah rahang, kemudian juga berada di bawah submandibula atau rahang bagian bawah, begitu. Kalau boleh tahu, paramyxovirus itu apa ya Dok? Paramyxovirus itu adalah salah satu jenis virus yang menyerang yang menyebabkan infeksi di bagian rahang. Jadi yang menyebabkan sakit gondongan itu adalah infeksi paramyxovirus, begitu. Apa sih gejalanya apabila kita terkena penyakit gondongan? Jadi karena dia menyerang rahang bagian bawah, sehingga yang didapatkan adalah gejalanya adalah nyeri. Biasanya nyeri atau pembengkakan ya. Yang dirasa adik-adik tidak terasa nyaman itu biasanya kok sakit di bagian rahang bawahnya begitu. Kemudian ada demam ya, karena ada infeksi, tentu gejalanya salah satunya adalah demam, badan tidak nyaman, kemudian nyeri di tenggorokan begitu. Bagaimana sih cara mencegah agar kita tuh tidak terkena penyakit gondongan? Jadi penyakit gondongan ini menularnya kan melalui droplet ya, atau air liur yang ketika kita ngomong gitu ya. Sehingga yang pertama harus dicegah adalah memakai masker ya. Kemudian yang kedua menjaga daya tahan tubuh. Jaga daya tahan tubuh nih dengan cara makan makanan yang bernutrisi dan bergizi, serta yang tak lupa adalah jangan lupa mencuci tangan ya. Jadi setiap kali kita menyentuh benda yang kotor ya itu harus cuci tangan ya. Gitu. Apa sih yang harus dilakukan apabila kita terkena penyakit gondongan? Jadi kalau terkena penyakit gondongan karena ada salah satunya demam ya, sehingga yang pertama harus dilakukan adalah banyak minum air putih ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan yang merangsang kelenjar air liur bekerja lebih berat ya. Jadi makanan yang pedas, makanan yang kecut itu dihindari dulu. Kemudian banyak makan tadi makanan tinggi protein, banyak vitamin ya, dan istirahat yang cukup tentu ya. Hindari bermain HP ya, karena bermain HP nanti membuat tubuh kita menjadi tidak sehat gitu. Berapa kali sehari sih kita harus minum air putih? Sehari kita harus minum air putih pada kondisi normal tidak sakit. Manusia itu harus minum 8 gelas ya, atau 2 liter ya. Kalau tubuhnya lebih besar, tentu konsumsi airnya juga harus lebih banyak ya. Karena aktivitas kita sehari-hari itu menyebabkan kita bisa menjadi dehidrasi begitu. Mitos atau fakta sih Bu? Kalau misalnya kita udah kena gondongan gitu ya, terus kita bisa kena lagi gak sih? Jadi sebenarnya apabila kita sudah terkena gondongan, maka akan ada imunitas yang terbentuk. Jadi secara sunatullah tubuh kita sudah didesain oleh Allah itu, ketika ada virus yang masuk, kita sudah ada yang membentuk antibodi di tubuh kita gitu. Berapa hari ketika kita sakit gondongan? Jadi kalau sakit gondongan itu kurang lebih kita harus istirahat kurang lebih 5 hari gitu ya, supaya apa? Karena masa penularan virusnya sudah antara 2-7 hari itu, supaya tidak menular kepada teman-teman yang lain di sekolah ya.
Penyebarannya itu lewat apa ya, Dok? Lewat droplet. Jadi droplet itu disebarkan melalui misal nih Adel sama Nasnin lagi ngomong ya. Satunya lagi sakit rahangnya, terus yang satu nggak sakit. Nah itu bisa tertular ya karena lewat droplet, lewat air liur yang istilahnya pada saat ngomong terlempar ya, kan muncrat begitu ya. Apa sih perbedaannya radang tenggorokan sama gondongan? Ya, kalau gondongan tadi menyerang kelenjar air liur yang berada di bawah rahang ya. Kalau radang tenggorokan biasanya kita lihat di dokter itu dibuka mulutnya kan. Biasanya kalau ke dokter dibuka dulu ya mulutnya. Nah, itu kita untuk melihat apakah di tenggorokannya ada warna kemerahan, kemudian ada pembesaran amandelnya apa enggak gitu. Bu dokter, ada quote sama kesimpulan nggak buat para penonton? Jadi gondongan ini adalah penyakit yang disebabkan sama virus. Jadi dia itu self-limiting disease. Jadi yang tanpa diobati pun bisa sembuh. Hanya adik-adik yang perlu dilakukan ketika sakit gondongan adalah yang pertama banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya. Itu. Terima kasih ya Bu Dokter sudah mau datang ke podcast Amika Dija. Mohon maaf kalau udah ganggu waktunya. Oke, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang bisa menyakitkan kalian. Semoga podcast ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Adel dan Naznin pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.